Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yuk mari kita belajar lagi ya. Kali ini kita akan latihan soal tentang remaja. Yuk cus kita langsung saja ke soal dan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, remaja berusia 11 tahun datang ke tempat bidan bersama ibunya. Remaja tersebut baru mengalami menstruasi pertama kali. Dia merasa cemas dan takut dengan keadaannya. Seorang bidan memberikan penjelasan tentang apa yang remaja sedang alami. Apakah kelompok usia remaja tersebut A. Masa remaja dini, B. Masa remaja awal, C. Masa remaja tengah, D. Masa remaja akhir, atau E. Masa remaja antara. Kelompok usia remaja tersebut termasuk dalam masa remaja awal, yaitu usia 11-14 tahun. Ciri-ciri dari masa remaja awal, remaja lebih dekat dengan teman sebayanya, ingin bebas dan lebih banyak memperlihatkan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Di sini juga yang jawaban C, masa remaja tengah antara usia 14-16 tahun dengan ciri-ciri remaja tengah mencari identitas diri, timbul ingin berkencan, mengembangkan berpikir abstrak dan berhayal aktivitas seksual. Yang jawaban D, masa remaja akhir usia 17-20 tahun, ciri-cirinya adalah remaja mengungkapkan kebebasan diri, selektif memilih teman sebaya, citra jasmani diri, mewujudkan rasa cinta, dan mampu berpikir abstrak. Oke, lanjut untuk soal kedua. Seorang ibu pegawai negeri ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika seorang istri akan melanjutkan pendidikannya, maka wajib membuat surat izin suami. Salah satu bentuk diskriminasi gender sesuai dengan kasus ibu tersebut adalah A. Stereotip, B. Subordinasi, C. Marginalisasi, D. Beban ganda, atau E. Kekerasan. Bentuk diskriminasi gender sesuai dengan kasus ibu tersebut adalah subordinasi, yaitu kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Pada kasus ibu meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Yang jawaban A, stereotip, merupakan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Yang jawaban C, marginalisasi atau peminggiran, yaitu pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat. Yang jawaban D, beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin tertentu. Yang jawaban E, ada bentuk diskriminasi gender kekerasan. Untuk soal selanjutnya, soal ketiga ya teman-teman. Remaja umur 18 tahun menikah dengan sepupunya karena sering bertemu dan bercengkrama dengan sepupunya tersebut. Keluarga tersebut tinggal satu rumah dan datang ke tempat bidan ingin periksa hamil. Dari kasus di atas tersebut, remaja tersebut mengalami A. Kenakalan remaja, B. Single parent, C. Homeless, D. Incest, atau E. POM. Yang dialami remaja pada kasus tersebut yaitu incest atau hubungan saudara atau hubungan sumbang, hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga. Untuk jawaban C, homeless atau tunawisma merupakan orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap ya teman-teman. Oke, lanjut untuk soal keempat. Di desa A, sebagian besar penduduk adalah remaja yang putus sekolah. Lingkungan yang kurang mendukung kesehatan seperti merokok, minum alkohol, dan akhir-akhir ini tertangkap pemakai narkoba jenis pil dan suntik yang dipakai secara bergantian. Permasalahan atau remaja yang ada di desa tersebut tidak memungkinkan munculnya penyakit HIV/AIDS. Faktor risiko apakah yang menyebabkan terjadinya HIV/AIDS di desa tersebut? A. Merokok, B. Narkoba pil, C. Hubungan seks, D. Minuman alkohol, atau E. Penasun atau pengguna narkoba suntik. Faktor risiko yang menyebabkan penyebaran HIV/AIDS di desa tersebut adalah penasun atau pengguna narkoba suntik ya teman-teman. Oke, lanjut untuk soal kelima. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke praktek mandiri bidan diantar bersama pacarnya. Ia ingin menggugurkan kandungan karena malu. Anamnesa, klien mengeluh mual sudah 2 bulan tidak haid. Pemeriksaan PP test positif. Apakah yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah
masalah remaja tersebut? A. Diselesaikan secara kekeluargaan, B. Penkes bahaya aborsi dan KTD, C. Rujuk ke tim medis, D. Menyampaikan kepada orang tua, atau E. Memberi informasi dampak kehamilan muda. Oke, yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah remaja tersebut yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya aborsi dan kehamilan tidak diinginkan. Oke, lanjut ke soal ke-6. Seorang remaja putri usia 16 tahun menikah dengan teman sekolah SMP-nya. Bertemu ketika ada kegiatan yang tidak disengaja. Remaja tersebut datang ke tempat bidan ingin konsultasi tentang rencana pernikahannya tersebut. Apabila terjadi pernikahan, maka hal tersebut dinamakan A. Incest, B. Homeless, C. Single parent, D. Kenakalan remaja, atau E. Pernikahan usia dini. Apabila tetap terjadi pernikahan, maka hal tersebut dinamakan pernikahan usia dini karena remaja masih berusia 16 tahun. Oke, lanjut ke soal ke-7. Seorang remaja umur 14 tahun datang ke PMB mengeluh sakit perut, haid hari kedua, dan dari hasil anamnesa, siklus haid tidak teratur, lamanya 7 hari, tampak kesakitan dan merasa hampir pingsan. Apakah diagnosis pada remaja tersebut? A. Menometroragi, B. Hipermenor, C. Desminor, D. Polimenor, atau E. Menoragi. Diagnosis remaja pada kasus tersebut yaitu mengalami desminor. Sedangkan untuk jawaban lain, jawaban A. Menometroragi merupakan kelainan siklus pendarahan dari rahim yang berlebihan dan berkepanjangan secara tidak teratur dan sering. Untuk jawaban B. Hipermenor, yaitu pendarahan haid yang lebih dari normal atau waktu lebih dari lama yang normal, yaitu lebih dari 14 hari. Untuk jawaban D. Polimenor merupakan siklus mens yang kurang dari 21 hari. Untuk jawaban E. Menoragi, yaitu keluarnya pendarahan yang berlebihan pada saat menstruasi. Lanjut untuk soal ke-8. Seorang remaja umur 17 tahun datang ke bidan mengeluh pusing, cemas, sering tidak bisa konsentrasi terutama 2 hari terakhir, dan mudah marah. Hasil dari anamnesa, minggu depan tanggal menstruasinya, lamanya 7 hari, tampak mudah marah. Apakah diagnosis pada remaja tersebut? A. Menoragi, B. Desminor, C. Polimenor, D. Menometroragi, atau E. Premenstrual syndrome. Diagnosis remaja pada kasus tersebut yaitu premenstrual syndrome atau tanda-tanda sebelum haid ya teman-teman. Ingat ya, tadi menoragi merupakan keluarnya perdarahan yang berlebihan pada saat menstruasi. Sedangkan desminor, nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang terjadi pada saat haid. Polimenor merupakan siklus menstruasi kurang dari 21 hari, dan menometroragi merupakan kelainan siklus perdarahan dari rahim yang berlebihan dan berkepanjangan secara tidak teratur dan sering. Lanjut untuk soal ke-9. Seorang remaja umur 17 tahun datang ke bidan mengeluh pusing, cemas, sering tidak bisa konsentrasi terutama 2 hari terakhir, mudah marah. Hasil dari anamnesa, minggu depan tanggal menstruasinya. Apakah tindakan bidan dalam membantu mengatasi masalah remaja tersebut? A. Anjurkan USG, B. Minum yang manis, C. Makan menu seimbang dan minum 8 gelas, D. Istirahat cukup dan relaksasi, atau E. Motivasi bahwa peristiwa alamiah dan mampu mengatasinya. Untuk soal 8 dan 9 sama ya teman-teman. Dan soal 9, tindakan bidan dalam membantu mengatasi masalah remaja tersebut yaitu harus memotivasi bahwa peristiwa alamiah dan mampu mengatasinya, karena remaja tersebut mengalami gejala awal menstruasi atau mengalami PMS, premenstruasi syndrome. Lanjut untuk soal terakhir ya teman-teman. Soal ke-10, seorang remaja 16 tahun merasa lemas, mual, mulas, mata berkunang-kunang dan tampak pucat saat sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan Hb 9,9 gram persen dan bidan memberikan tablet tambah darah serta KIE tentang tablet FE. Untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah, upaya yang dilakukan bidan termasuk dalam upaya apa? A. Health promotion, B. Specific promotion,
treatment, C. early diagnosis, D. kuratif, atau E. rehabilitatif. Upaya yang dilakukan bidan termasuk dalam upaya early diagnosis. Early diagnosis and prompt treatment atau diagnosa dini dan pengobatan segera, yaitu contohnya pemberian tablet tambah darah. Untuk yang jawaban health promotion atau peningkatan kesehatan, contohnya remaja 16 tahun yang merasa lemas, mual mulas, mata berkunang-kunang, dan tampak pucat saat mengalami mens dengan hasil HB 9,9%, yaitu setelah koordinasi dengan guru bimbingan dan konseling suatu hari, bidan melakukan penyuluhan di sekolah tentang tablet tambah darah. Yang jawaban B, specific promotion atau perlindungan khusus melalui imunisasi. Untuk jawaban D, kuratif, yaitu pengobatan untuk penyembuhan penyakit, dan untuk jawaban E, rehabilitatif atau pemulihan, yaitu terapi psikologis. Oke teman-teman, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Semoga 10 soal tentang latihan soal remaja tadi bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Sukses selalu, semoga selalu dimudahkan urusannya ya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, silahkan like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Untuk kritik dan saran monggo ya teman-teman. Oke, kita bertemu di video-video selanjutnya. Semangat belajar teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.